Malam ini, sebelum kelopak mata menutup sempurna, sebelum pikiran melayang jauh ke alam mimpi, ada satu rahasia yang ingin kubisikkan padamu. Sebuah rahasia yang hanya muncul di antara cahaya terakhir senja dan gelapnya selimut malam. Ini bukan tentang monster di bawah ranjang atau peri di ujung pelangi. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih sunyi, dan jauh lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Siapkah kau mendengarnya? Karena begitu kau mendengarnya, dunia tak akan pernah sama lagi saat kau terbangun esok pagi. Ini adalah rahasia terakhir sebelum dunia benar-benar terlelap. Di sudut kota tua yang selalu bermandikan cahaya rembulan, tersembunyi sebuah menara jam kuno. Bukan menara jam biasa, karena jarumnya tak pernah bergerak, tak pernah menunjukkan pukul berapapun. Ia hanya berdiri, menjulang tinggi, seolah membeku dalam waktu. Penduduk kota memanggilnya menara bisikan malam, karena konon saat malam paling sunyi, menara itu berbisik. Bukan kata-kata, melainkan melodi. Melodi yang begitu lembut, hampir tak terdengar, namun mampu menembus setiap relung hati siapapun yang mendengarnya. Seorang gadis bernama Luna, dengan mata sebiru lautan dan rambut sekelam malam, adalah satu-satunya yang benar-benar bisa mendengar bisikan itu. Sejak kecil, Luna selalu berbeda. Ia melihat lebih dari yang lain lihat, dan mendengar lebih dari yang lain dengar. Setiap malam, ia akan duduk di jendela kamarnya, membiarkan melodi itu merasukinya. Luna tahu, bisikan itu adalah bahasa dari sesuatu yang besar, sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam inti bumi. Suatu malam, melodi itu berubah. Tak lagi lembut menenangkan, melainkan dipenuhi kegelisahan. Bisikan itu terdengar seperti jeritan sunyi, sebuah peringatan. Luna merasakan getaran aneh, seolah ada retakan yang baru saja muncul di kedalaman waktu itu sendiri. Ia memutuskan sudah saatnya ia mengungkap rahasia menara bisikan malam. Dengan lentera kecil di tangan, Luna menyusuri jalanan kota yang sepi. Angin malam berbisik di telinganya, membawa serpihan melodi gelisah dari menara. Ketika tiba di kaki menara, ia menemukan sebuah pintu kayu tua yang sebelumnya tidak pernah ia sadari ada. Pintu itu tidak memiliki pegangan, hanya ukiran rumit berbentuk spiral yang seolah berputar tanpa henti. Luna mendekat, dan saat jarinya menyentuh ukiran itu, pintu perlahan terbuka, mengeluarkan cahaya keperakan. Di dalam, menara itu bukanlah yang ia bayangkan. Tak ada tangga melingkar, tak ada roda gigi raksasa. Yang ada hanyalah sebuah sumur cahaya yang memancarkan pendar lembut, dan di tengah sumur itu
melayang sebuah kristal bening. Kristal itu berdenyut, dan setiap denyutan memancar gelombang melodi yang kini bergema lebih keras di dalam menara. Luna melangkah maju, hati-hati mendekati kristal itu. Semakin dekat, ia bisa merasakan energi yang luar biasa terpancar darinya. Ini adalah jantung dari melodi yang ia dengar setiap malam. Saat Luna hampir menyentuhnya, sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Suara yang bukan berasal dari kristal, melainkan dari kedalaman menara itu sendiri. Suara itu entah bagaimana terasa sangat tua dan bijaksana. Gadis berhati murni, suara itu memulai. Kau telah menemukan rahasia terakhir. Luna terkejut, namun tidak takut. Rahasia apa? Tanyanya. Suara bergetar namun penuh keberanian. Kristal ini, suara itu menjelaskan, adalah denyut jantung dunia. Ia adalah simpanan dari semua mimpi yang belum terwujud, semua kata yang belum terucap, dan semua janji yang belum terpenuhi. Setiap malam, saat dunia beristirahat, ia berbisik. Bisikannya adalah melodi yang memenun jaring kesadaran kolektif, menjaga agar dunia tetap pada porosnya, menjaga agar harapan tidak pernah padam. Tapi, mengapa sekarang melodi itu gelisah? Luna bertanya. Matanya menatap kristal yang berdenyut tak beraturan. Keseimbangan telah goyah. Suara itu menjawab dengan nada sendu. Manusia telah terlalu banyak melupakan pentingnya beristirahat, bermimpi yang tulus. Mereka terjebak dalam hiruk-pikuk siang, membawa kegelisahan ke dalam malam. Semakin banyak jiwa yang terlelap dengan kekhawatiran, semakin lemah denyutan kristal ini. Luna terdiam. Ia memahami. Selama ini, ia selalu merasa ada yang salah dengan cara dunia berjalan. Orang-orang terlalu terburu-buru, terlalu khawatir, terlalu banyak memikirkan apa yang akan datang, hingga melupakan keindahan saat ini dan kekuatan dari istirahat yang sesungguhnya. Apa yang bisa kulakukan? Tanya Luna. Hatinya dipenuhi keinginan untuk membantu. Kau harus menyanyikan kembali melodi harapan. Suara itu membalas. Bukan dengan suaramu, tapi dengan jiwamu. Kau harus menjadi jembatan antara dua dunia terjaga dan dunia mimpi. Saat dunia terlelap, kau harus menyalurkan kembali ketenangan, menguatkan kembali denyut jantung dunia. Luna tidak mengerti sepenuhnya, namun ia mengangguk. Ia merasakan dorongan kuat untuk melakukan apa yang diminta. Ia menutup matanya, meletakkan tangannya di atas kristal yang memancarkan kehangatan. Melodi yang gelisah itu perlahan memasuki dirinya. Namun kali ini Luna tidak melawan. Ia membiarkan melewati setiap sel tubuhnya, mengubahnya menjadi energi yang lebih positif, energi harapan dan kedamaian. Saat Luna terfokus, ia merasakan visinya meluas. Ia bisa melihat benang-benang cahaya yang tak terlihat,
membentang dari kristal ke setiap jiwa yang terlelap di kota, bahkan meluas ke seluruh dunia. Benang-benang itu terasa kendor, beberapa bahkan nyaris putus. Tugasnya adalah mengencangkannya, mengisi kembali dengan energi. Ia mulai membayangkan senyuman yang tulus, pelukan yang erat, kebaikan hati yang sederhana, mimpi-mimpi indah yang terwujud. Ia membayangkan setiap tetes embun di pagi hari, setiap helaan nafas yang lega, setiap tawa yang lepas. Semua itu ia visualisasikan menjadi cahaya yang mengalir melalui benang-benang menuju ke setiap jiwa yang beristirahat. Waktu terasa terhenti. Luna tidak tahu berapa lama ia berada di sana, tenggelam dalam konsentrasinya. Ia merasakan kristal itu berdenyut lebih kuat, lebih teratur, dan melodinya kembali menjadi lagu yang menenangkan, lagu keharmonisan. Ia bisa merasakan dunia di luar sana bernafas lebih dalam. Ketika Luna membuka matanya, fajar mulai menyingsing. Cahaya keemasan menyusup melalui celah-celah menara, menyentuh kristal, membuatnya berkilauan seperti berlian. Suara tua itu kembali, kini penuh kelegaan. "Kau telah berhasil, gadis Luna," katanya. "Untuk malam ini, dunia akan terlelap dengan damai. Namun, ini adalah tugas yang tak berkesudahan. Setiap malam, saat dunia bersiap untuk tidur, kau harus kembali. Kau adalah penjaga denyut jantung dunia yang baru." Luna tersenyum. Ia tidak memiliki dan tidak meminta imbalan apapun. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian yang mendalam dan pemahaman akan perannya. Ia kini tahu bahwa istirahat sejatinya bukanlah sekedar tidur, melainkan sebuah kesempatan untuk memperbarui diri, untuk menghubungkan kembali dengan harapan dan impian. Sejak malam itu, Luna menjadi penjaga menara bisikan malam. Setiap senja, ia akan datang, bukan untuk mengawasi waktu, karena waktu telah membeku di menara itu, tetapi untuk memastikan bahwa denyut jantung dunia tetap kuat. Ia akan duduk di samping kristal, membiarkan melodi menyelimutinya, dan dengan imajinasinya, ia akan menyanyikan kembali lagu harapan ke dalam setiap jiwa yang terlelap. Di luar menara, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Orang-orang masih sibuk di siang hari, namun entah mengapa mereka merasa lebih tenang di malam hari. Tidur mereka lebih nyenyak, mimpi mereka lebih cerah. Mereka tidak tahu tentang Luna, tidak tahu tentang kristal, atau tentang rahasia denyut jantung dunia. Namun mereka merasakan hasilnya. Dan di antara semua kesibukan itu, hanya Luna yang tahu rahasia terakhir sebelum dunia terlelap. Sebuah rahasia bahwa di setiap malam yang sunyi ada sebuah lagu yang dijaga, sebuah harapan yang ditenun, agar setiap esok bisa dimulai dengan jiwa yang segar dan mimpi yang tak pernah padam. Dan kini, setelah kau mendengar rahasia ini,
Semoga malammu dipenuhi dengan bisikan ketenangan dan mimpimu seindah yang bisa kau bayangkan. Biarkan selimut kisah ini membungkusmu erat. Selamat malam dan selamat beristirahat.